memahami dengan baik resiko menjadi marinir. Bagi mereka yang berenang maupun menyelam. Korps Marinir Republik Indonesia adalah sebuah unit tentara nasional Indonesia, yang menyelenggarakan operasi amfibi, pertahanan pantai, pengamanan pulau terluar, pembinaan potensi maritim, serta pembina kekuatan dan kesiapan operasi satuan marinir. Marinir memiliki kedudukan sebagai Komando Utama Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia dan Komando Utama Pembinaan pada Markas Besar TNI Angkatan Laut. Korps Marinir dipimpin oleh seorang komandan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Markas Korps Marinir terletak di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat. Saat ini kekuatan Korps Marinir TNI AL terbagi menjadi 3 pasukan marinir: Pasmar 1, di Jakarta, Pasmar 2, di Sidoarjo dan Pasmar 3, di Sorong yang masing-masing dipimpin oleh seorang Komandan Perwira Tinggi Marinir Bintang 1, Brigjen TNI Marinir. Setiap Pasmar membawahi Brigade Infanteri Marinir Brigifmar, Resimen Bantuan Tempur Marinir Menbanpurmar, Resimen Artileri Marinir Menartmar, dan Resimen Kavaleri Marinir Menkavmar. Brigade Infanteri Marinir yang ada sekarang 4 brigade melingkupi 11 batalion infanteri marinir. Satuan Elit Korps Marinir TNI AL dinamakan Intai Amfibi, TAIFIB, dan Satuan Anti Teror TNI Angkatan Laut dinamakan Detasemen Jala Mengkara, Denjaka. Sejak dulu Korps Marinir TNI Angkatan Laut selalu jadi andalan. Mereka berada di garis depan, merebut pantai yang dikuasai musuh. Menusuk dari laut sebagai ujung tombak operasi amfibi. Marinir juga bisa bergerak dalam satuan kecil, menyusup jauh ke garis belakang musuh untuk melakukan sabotase. Prajurit tangguh dibentuk lewat latihan keras. Marinir jelas bukan untuk mereka yang lemah dan bermental tempe. Dalam website Marinir TNI AL dijelaskan bagaimana sulitnya bergabung dengan Korps Baret Ungu ini. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Seseorang yang berminat dan bercita-cita menjadi marinir harus melewati beberapa tahap pendidikan dan seleksi yang ketat dan cukup berat. Bagi yang bermental baja dan menganggap marinir sebagai pilihan kata hati, maka mereka maju terus menghadapi semua tahap pendidikan. Namun bagi mereka yang tidak siap, Korps Marinir akan mengembalikan mereka kembali ke masyarakat. Khusus untuk calon perwira marinir yang dididik lewat Akademi TNI AL, 25% dari yang terpilih menjadi taruna Korps Marinir akan merasakan dunia marinir tatkala mereka dilantik menjadi Kopral Taruna. Pada tahap inilah para taruna Korps Marinir mulai digembleng, ditempa dan dibentuk menjadi calon-calon perwira marinir yang handal dan profesional. Pada pangkat Sersan Taruna, mereka mulai dibekali mata kuliah kejuruan marinir tahap 1. Mereka diwajibkan untuk mengikuti antara lain, pendidikan komando di Puslapur Baluran Banyuwangi untuk mendapatkan brevet komando serta mengikuti pendidikan kualifikasi menembak senapan dan pistol untuk memperoleh brevet senapan maupun menembak pistol. Pada pangkat Sersan Wali Kota Taruna mereka dibekali mata kuliah kejuruan marinir tahap 2, di mana diantaranya diwajibkan untuk mengikuti pendidikan Paradasar Terjun Payung untuk mendapatkan brevet Paradasar. Usai pelantikan menjadi perwira marinir dengan pangkat Letnan 2 Marinir, para lulusan Akademi TNI AL ini masih digembleng lagi sebagai perwira siswa PASIS guna mendalami ilmu-ilmu kemariniran selama setahun. Usai lulus dari pendidikan PASIS, barulah mereka resmi dikirim ke satuan-satuan tempur yang ada di Korps Marinir dengan jabatan awal sebagai Komandan Peleton. Disinilah awal pengabdian mereka sebagai perwira Korps Marinir. Untuk calon bintara dan tamtama Korps Marinir, setelah melewati tahap pendidikan dasar kemiliteran selama 3 bulan di Komando Pendidikan TNI AL Surabaya, sekitar 30% di antara calon yang terpilih masuk ke kejuruan Korps Marinir segera dikirim ke Komando Pendidikan Korps Marinir di Gunung Sari, Surabaya. Mereka mengikuti pendidikan tahap kejuruan marinir. Di Kodikmar inilah para calon marinir akan disajikan pada model pendidikan khas marinir yang tak kenal keras dan tak kenal kompromi. Dan di sini pula mereka harus memilih antara dua pilihan, mundur atau maju menjadi marinir.